Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dari kelas Jarkomprak I3 dengan saya Afifa Azahra dengan NIM akhir 018 dan juga teman saya. Perkenalkan saya Anindya Wita dengan NIM 1045. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek UAS dari matkul Jarkomprak. Untuk pertama yaitu bab 1 tentang pendahuluan di mana terdapat tujuan yaitu untuk mengimplementasikan dan mengelola layanan jaringan pada VPS. Yang kedua, mengkonfigurasi layanan dasar seperti web server dan menerapkan keamanan server. Yang ketiga, melakukan manajemen pengguna untuk mengelola akses ke server. Yang keempat, menyiapkan web hosting untuk domain sendiri dengan mendukung virtual host dan juga inskripsi SSL atau HTTPS. Dan yang terakhir yaitu menguasai praktik konfigurasi dan troubleshooting pada lingkungan server. Lalu selanjutnya berikut adalah topologi atau desain sistem dari laporan ini. Bisa di-scroll ke bawah. Baik, berikut adalah topologinya di mana terdapat dua klien, yaitu laptop Aviva dan juga laptop Anin yang dihubungkan dengan switch, lalu switch dihubungkan ke router, lalu router dihubungkan ke switch, dan selanjutnya switch dihubungkan ke server yaitu di VPS hostdata.id yang kami pakai. Mungkin bisa di-scroll. Baik, selanjutnya adalah implementasi. Jadi di sini terdapat beberapa langkah instalasi dan konfigurasi yang telah kami lakukan. Yang pertama adalah mengakses VPS menggunakan SSH. Di sini, di sini menggunakan sudo sistem CTL status SSH untuk mengakses dengan menggunakan VPS. Di sini kami menggunakan untuk mengoneksi ke alamat IP 141.11.190.114 pada port 388. Nantinya di sini akan dilakukan verifikasi juga saat melakukan pengaksesan dengan menggunakan SSH. Mungkin bisa di-scroll. Berikut adalah beberapa konfigurasi yang telah kami gunakan juga. Mungkin bisa ke bawah. Baik, berikut adalah salah satu contoh setelah mengoneksikan dengan SSH dan terlihat berhasil terjalin dan juga pengguna berhasil masuk sebagai root ke sistem operasi Ubuntu yang telah kami pilih sebelumnya pada VPS. Selanjutnya yaitu dengan mengambil memperbarui daftar paket perangkat lunak sistem. Hal ini dilakukan untuk menjalankan perintah apt update. Mungkin selanjutnya bisa di-scroll. Baik, selanjutnya di sini kami menginstal dan juga mengkonfigurasi minimal dua layanan. Di sini kami mengambil yang pertama yaitu web server yaitu Nginx. Di sini kami masuk ke dalam terminal untuk melakukan install Nginx dan juga melakukan konfigurasi. Pada proses ini kami berhasil em, menginstalnya pada sistem Ubuntu. Mungkin bisa di-scroll ke bawah. Baik. Terlihat bahwa Nginx dapat berhasil dikonfigurasi terlihat pada aktifnya yaitu running, di mana hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi telah selesai dengan terlihat pada layar tersebut. Mungkin bisa di-scroll ke bawah lagi. Selanjutnya yaitu database server. Di sini kami melakukan instalasi dan juga konfigurasi pada database server. Database server yang kami pilih di sini yaitu MariaDB. Sama seperti yang Nginx tadi, kami juga menginstal dan juga mengkonfigurasinya pada terminal kami dengan sistem CTL Start MariaDB. Di sini kami juga melakukan konfigurasi juga. Mungkin bisa di-scroll ke bawah. Baik, agak ke atas mungkin. Baik, di sini kami juga mencoba untuk mengecek apakah instalasi dan juga konfigurasi sudah berhasil atau tidak. Jadinya di sini kami mencoba untuk membuat database dan juga root yang baru untuk dimasukkan ke dalam sana. Lalu selanjutnya di bawah, bisa di-scroll ke bawah. Baik, di sini terlihat bahwa
proses login ke MariaDB dengan menggunakan user control user, yaitu salah satu user yang kita buat sebelumnya dapat masuk sehingga di sini terlihat bahwa konfigurasi dari MariaDB yang telah kami config sebelumnya setelah berhasil. Mungkin bisa di-scroll ke bawah. Baik, selanjutnya yaitu menambahkan minimal satu pengguna baru dan juga mengatur hak akses. Di sini kami menambahkan pengguna baru yaitu Anin, di mana kami menggunakan user add minus C minus G minus sudo, di mana di sini bin bash, lalu di sini kami menambahkan password, lalu di sini terlihat bahwa untuk menambahkan pengguna baru yaitu successful atau eh, berhasil seperti itu. Mungkin bisa di scroll ke bawah. Baik, setelah sebelumnya melakukan pengaturan kata sandi untuk penggunaan NIN, di sini kami menggunakan penggunaan NIN, lalu pengguna keluar dari sesi SSH root dengan perintah exit, kemudian mencoba untuk masuk kembali. Mungkin bisa di-scroll ke bawah. Baik. Lalu di sini mengimplementasikan firewall sederhana. Di sini kami menggunakan UFW. Di sini kami menggunakan apt install UFW untuk menginstal UFW. Lalu selanjutnya di sini pun juga kami eh, menambahkan UFW untuk Nginx juga. Mungkin bisa di-scroll ke bawah. Baik, di sini terlihat bahwa sudo UFW apt list terlihat bahwa di situ terdapat Apache, Apache Full, Apache Secure, lalu selanjutnya ada OpenSSH dan juga lainnya. Mungkin bisa di-scroll ke bawah. Baik, selanjutnya di sini melakukan hardening dasar keamanan server. Di sini kami menggunakan hostingdata.id di mana di VPS ini kami menambahkan TCP dengan source domain yaitu 141.190.114 di mana source portnya yaitu 3088 388, lalu untuk destination IP-nya yaitu 10.0.0.43 di mana destination portnya yaitu 22. Mungkin bisa di-scroll ke bawah. Lalu terlihat bahwa konfigurasi domain forwarding pada panel manajemen VSP untuk mengarahkan lalu lintas jaringan dari suatu source ke destination tertentu. Pada contoh ini terlihat seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini memungkinkan akses ke layanan internal server seperti SSH pada port 22 melalui port eksternal yang berbeda untuk membentuk skenario network address transition atau NAT tertentu. Mungkin bisa di-scroll ke bawah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah pengujian. Hasil pengujian dari layanan Nginx dapat dilihat sebagai gambar berikut. Jadi, di awal ini kami sudah menginstal Nginx dan di sini terlihat bahwa ketika kita menjalankan sistem CTL status Nginx itu akan ada tulisan active running. Since Saturday, tanggalnya kita mendownloadnya kapan dan itu tulisannya enable jadi warna biru. Nah, untuk selanjutnya hasil pengujian MariaDB-nya yang udah kita install yaitu um, menggunakan MySQL min U contoh user min P itu juga terlihat bahwa dia menampilkan dua database yaitu contoh DB dan juga information schema. Dan output ini membuktikan bahwa konfigurasi dan hak aksesnya itu berfungsi sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Nah, untuk Apache ini kami juga melakukan hasil pengujian layanan Apache 2 dan di sini terlihat bahwa web servernya telah berhasil menampilkan Apache yang sudah diinstal sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya ini adalah bab dari tambahan di mana yang pertama adalah kami menginstal dan mengonfigurasi web server yaitu Apache atau Nginx seperti yang kita
lakukan tadi, ini kami menginstal Apache sudah. Lalu selanjutnya kami membuat dua virtual host untuk dua website berbeda. Jadi di sini kami menggunakan domain dari DuckDNS karena sebelumnya kami FVPS-nya itu menggunakan host data dan kami tidak menggunakan domain. Jadi di sini kami menggunakan domain gratis dari DuckDNS dan sini terlihat bahwa ada domain yang sedang aktif, yaitu domain Avivanin yang pertama yaitu dan juga domain Aninavi. Dan di sini sudah terlihat bahwa kita mengkonfigurasi menggunakan sudo nginx mint. Nah, setelah itu serangkaian langkah dasar dilakukan untuk mengkonfigurasi dan sintaksnya seperti berikut ini. Nah, ini merupakan isi dari sintaks sebelumnya di mana kita di mana kita melakukan mikro ke servernya. Dan ini merupakan kedua website yang telah kami konfigurasi menggunakan VPS yang sama. Jadi ini adalah websitenya. Yang pertama adalah website login biasa, seperti bisa kita lihat di sini menggunakan aninavi.duckdns.org di sini. Jadi sudah sama dan juga sudah secure. Dan sebelumnya itu kami menggunakan avivanin.duckdns.org. Di sini kami melakukan website sederhana. Jadi keduanya ini memang sudah menjadi satu tersambung di VBS. Nah, lalu yang ke-4.3 yaitu mengarahkan domain ke VPS menggunakan DNS. Jadi di sini kita menggunakan dari VPS itu ada domain forwarding dan di sini kita tambahkan domain yang sudah kita tambahkan di dark DNS tadi keduanya. Jadi karena kami menyambungkan dua website, jadi ada dua domain yang kami buat di dark DNS. Nah, setelah sudah nanti eh, akan kita harus masukkan dari HTTP dan juga HTTPS untuk kedua untuk kedua source domain. Nah, selanjutnya yaitu menambahkan SSL dengan Let's Encrypt. Nah, untuk di sini itu kami menggunakan menambahkan SSL untuk menambahkan S di HTTPS biar websitenya itu tetap secure. Nah, ini contohnya kita mengimplementasikannya hanya di web yang aninavi.dns.org. Jadi di sini bisa terlihat bahwa di sini kosong, tapi untuk yang avivanin.dns.org ini masih not secure. Ini sengaja kami tidak samakan biar ada perbandingannya. Sebelum digunakan yang tidak menggunakan SSL dan ini yang setelah menggunakan SSL. Baik, selanjutnya adalah mengunggah konten HTML sederhana berupa landing page atau hasil website sebelumnya. Nah, di sini contohnya adalah seperti yang kami lakukan sebelumnya, web statisnya. Ada dua di sini, yaitu pertama kita menggunakan website login biasa, dan juga di sini ada website seperti portofolio sederhana yang kami lakukan di domain yang sudah kami sediakan sebelumnya. Baik, mungkin ini adalah eh, untuk VPS-nya yang bisa kita lihat. Nah, di sini kami sudah melakukan beberapa domain, tapi yang kami fokuskan lebih ke dua itu tadi. Dan ini merupakan primary IP dari kami. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.